Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal, sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala membawa sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, ketika seseorang berdiri terlalu lama, dia akan merasakan lelah. Ketika seseorang menatap terlalu lama tanpa berkedip, dia akan berair. Dan juga sesuatu yang terlalu lama tidak mungkin dia akan seterusnya seperti itu. Begitu pula dengan hati seseorang. Karena pembahasan kita setiap siang hari ini adalah kaitannya tentang hati. Jadi tidak ada orang itu yang selalu istiqomah, hatinya penuh dengan keimanan selamanya, tidak ada. Tidak ada orang itu istiqomah terus menerus rajin sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran terus menerus, tidak ada. Karena sejatinya hati pun ada masanya lelah, ada masa bosan. Di dalam agama ini disebut sebagai futur, disebut sebagai futur. Nabi Muhammad SAW bersabda terkait futur ini, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amal ibadah itu ada masa semangatnya. Contoh kecil, ketika kita bulan Ramadan, semua orang datang ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih, yang mana sholat tarawih itu adalah sholat malam. Tapi setelah Ramadan bisa dipastikan tidak seluruhnya, ya, atau mungkin kita menduga tidak seluruhnya melaksanakan sholat malam, ya. Maka setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya, ada masa bosannya, masa malasnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapapun yang masa futur, masa bosannya tetap berada dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad aflaha, dia sungguh beruntung. Jadi ketika dia malasnya itu masih tetap sholat jamaah di masjid, malasnya itu masih sholat sunnah. Ada sesuatu yang berkurang, ada sesuatu yang malas, mungkin malas puasa, tapi sholat jamaahnya masih jalan. Jadi siapapun yang malasnya ini masih berada dalam koridor sunnahku, maka dia sungguh beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka, siapapun yang malasnya futurnya kepada selain sunnah Nabi, selain tuntunan Nabi, meninggalkan yang wajib, meninggalkan perintah-perintah Rasulullah, melakukan maksiat, faqad halaka, maka dia sungguh telah halaka. Itu artinya hancur, ya. Halaka itu binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari sini kita penting untuk mengetahui tentang futur, jamaah rahmatullah. Kita penting mengetahui kondisi hati kita, apakah sedang futur atau tidak, dan bagaimana cara menyemangatinya kembali. Menurut Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, beliau punya buku Al-Futur, Al-Madhahir, Al-Asbab, Al-Ilaj. Beliau membagi futur menjadi 3 bagian. Futur yang pertama adalah futur yang menghancurkan. Apa itu? Ketika seseorang melakukan sebuah amalan, ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan, lalu dia hilang sama sekali, nggak pernah melakukannya lagi. Contohnya ketika seseorang tadinya rajin berada di masjid, dia berada di soft masjid untuk sholat jamaah, tiba-tiba dia sibuk pekerjaan dunianya, lalu tidak pernah lagi hadir di masjid, bahkan sepanjang tahun, ya, sama sekali nggak pernah hadir di situ. Nah, itulah futur yang membinasakan. Jadi dia hilang sama sekali, amalnya terputus, ya. Dan untuk amal yang lain juga begitu, hilang sama sekali. Yang kedua,
Futur yang menyebabkan berkurang saja, tidak hilang tapi berkurang. Mungkin yang tadinya sholat malam 11 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat 1 rakaat. Mungkin setiap hari berkurang jadi sepekan sekali atau sebulan sekali. Nggak hilang tapi berkurang. Sodakohnya yang tadinya setiap hari 10.000 misalkan, berkurang menjadi 1.000 setiap hari. Jadi ada sesuatu yang berkurang dari amal soleh yang biasa kita lakukan. Ini masih bagus. Futur yang kedua. Futur yang ketiga, ini futur yang terbaik, yaitu ketika seseorang mengalami futur tapi dia cepat sekali langsung kembali ke jalur yang benar. Nah, ini iman yang sangat kuat, dan inilah orang-orang bertakwa seperti ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ketika dia tahu dia salah, dia langsung kembali menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini futur yang dirasakan bahkan oleh sahabat besar sekelas Ka'ab bin Malik. Beliau sahabat Nabi yang tidak pernah ketinggalan perang-perang bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana rasanya ya menemani Rasulullah berperang, itu semangat terus. Tapi ada masa futurnya juga. Di perang Tabuk itu perjalanannya jauh, 500 km kalau tidak salah, dan musim panas, musim kemarau. Saat itu panen gandum atau kurma ya, itu sedang ranum-ranumnya mau panen. Maka Ka'ab bin Malik terkena futur, seakan-akan kok aras-arasan mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, mau ikut berangkat bersama kanjeng Nabi itu. Engkau sih, nanti aja, nanti tak nyusul. Bahkan Rasulullah SAW keluar dari Madinah, beliau gampang, nanti bisa saya susul, nanti gitu. Masih di kebun memanen kurmanya. Nah, ketika Rasulullah sudah jauh, beliau nyusul nggak dapat, disusul ke sana tidak juga dapat. Rasulullah SAW juga menanti-nanti, menunggu-nunggu, ini mana Ka'ab bin Malik. Ada orang berdebu datang, jangan-jangan ini Ka'ab, ternyata bukan. Rasulullah sendiri menanti-nanti Ka'ab bin Malik, dan akhirnya sudah ketinggalan jauh, tidak ikut perang di perang Tabuk. Rasulullah kecewa, Ka'ab bin Malik juga sedih, kok bisa saya kayak gini, itu heran gitu. Ini sekelas sahabat sama Rasulullah. Kita bukan membandingkan ya, wah berarti saya nggak apa-apa, bukan. Tapi kita belajar bagaimana beliau bangkit dari rasa futurnya. Ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW, pas beliau pulang, Nabi SAW sudah datang ke Madinah. Orang-orang meminta izin untuk minta izin, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasulullah saya nunggu bapak saya sakit, saya ada halangan ini. Semua alasan diterima walaupun berbohong. Tapi Ka'ab bin Malik memberikan contoh bagaimana bisa bangkit dari futurnya. Beliau jujur, memang benar-benar ingin mendekat kepada Allah, memang benar-benar bertaubat, memang benar-benar ingin minta maaf kepada Rasulullah SAW. Jadi dari hatinya memang jujur, dia memang mendekat kepada Allah. Ketika datang di hadapan Nabi, sudah ada beberapa alasan A, B, C, D, E, F, G, tapi semuanya dilepas. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa berbohong, saya juga tidak mampu merangkai kata-kata yang lain, saya hanya memang sedang futur, di kebun saya sedang panen, saya tidak bisa meninggalkan, saya nggak tahu kenapa kok bisa menunda-nunda seperti itu, dengan kalimat yang baik tentunya. Akhirnya Rasulullah diam. Apakah gampang? Tidak. Ternyata Rasulullah menunggu keputusan dari Allah Ta'ala selama 40 malam, 50 malam. Ka'ab bin Malik tidak diajak bicara oleh Nabi, tidak diajak bicara oleh sahabat, bahkan tidak diajak bicara oleh istrinya sendiri. Subhanallah. Untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seperti itu. Bahkan ketika Nabi sholat, kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum, nggak dijawab. Sahabat-sahabat yang lain, beliau ke pasar, Assalamualaikum, nggak dijawab. Dicuekin satu kampung, seperti apa rasanya jamaah. Kadangkala kita dengan satu orang saja tidak menjawab salam kita, sudah bikin status ya 1 bulan full ya, tentang hal tersebut. Maka Ka'ab bin Malik menunggu dalam kesendiriannya, di sholat subuh di rumah sendirian. Ketika habis sholat subuh turun ayat ya,
wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai akhir ayat. Tandanya apa? Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni, bisa bergabung bersama Nabi kembali. Sahabat yang di masjid mendengarkan ayat ini langsung berlarian keluar, pingin ke rumahnya Ka'ab, memberikan kabar gembira. Ada yang naik kuda, pengen cepet-cepet. Ada yang naik di atas bukit lalu berteriak, wahai Ka'ab, Allah sudah mengampunimu. Kemudian Ka'ab bin Malik sujud syukur di rumahnya. Lalu orang yang pertama kali datang ke rumahnya diberikan baju terbaik, ini buat kamu sedekah, saya syukuran. Ini Ka'ab bin Malik berhasil lepas dari futurnya, kembali bersama barisan Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama memang jujur kepada diri sendiri, kita memang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamarmukullah, penyebab futur itu apa? Kita harus tahu. Yang membuat seseorang futur, yang pertama adalah sangat panjang angan-angan duniawinya. Yang membuat seseorang mudah futur, malas beribadah, pertama adalah sangat panjang keinginan duniawinya. Wah, saya belum punya kendaraan, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, saya belum punya tabungan sekian, saya belum punya ini dan itu, jabatan saya kurang tinggi. Maka keinginan dunia yang panjang sekali angan-angan itu membuat seseorang malas dalam futur. Yang tadinya rajin istiqomah di masjid mulai berkurang kesibukannya di luar, sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Sebab yang kedua adalah ghulu atau berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam bersenang-senang, bahkan berlebih-lebihan dalam beragama. Saking ketatnya itu haram, ya. Temannya mengucapkan salam, tidak haram. Temannya melakukan salah, didiamkan. Temannya ini, jadi berlebih-lebihan dalam beragama. Kafir, boleh dibunuh dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang berlebih-lebihan dalam agama, dia akan cepat sekali merasakan malas. Makanya kita kalau mau bertobat itu sedikit demi sedikit. Orang mau berhenti rokok itu sedikit demi sedikit dikurangin, sedikit, langsung berhenti sama sekali. Nah, kita perhatikan ada artis yang dia tiba-tiba hijrah 180 derajat, langsung semua bajunya semua berubah, ini semua berubah semua, mendadak tanpa memahami ilmu sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Malas. Kok nggak dapat job kayak dulu ya? Kok nggak dapat gaji seperti dulu? Akhirnya kembali lagi kepada kemaksiatannya, kembali lagi kepada dunianya. Jadi segala sesuatu ada tahapannya, jamaah. Kita kalau pingin lepas dari futur, bertahap, sedikit demi sedikit. Ibadah istiqomah sedikit demi sedikit, ya. Tidak langsung jeglek, langsung banyak, sedikit demi sedikit. Nah, jadi solusinya itu, jamaah, kita melaksanakan ibadah adalah tadarruj, bertahap, ya, agar kita terhindar dari futur. Fokus pada amal soleh yang bisa rutin, yang bisa istiqomah. Fokuskan pada amal-amal soleh kita yang bisa istiqomah. Jangan ngejar banyaknya, ya, jangan ngejar banyak, ngejar istiqomahnya dulu, ya. Jadi ini jamaah kaitannya tentang futur. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk atau terjatuh dalam futur, bosan dalam beribadah, beramal soleh, dan kita tetap berada pada koridor sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.